Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sapaan pagi hari kita hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Semua yang hidup saat ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan menghadapi kematian. Hidup ini singkat, bahkan kita tidak tahu cara Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan dunia ini. Yang pasti, semua orang yang hidup, semua orang yang meninggal akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan semasa hidup dalam dunia ini kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Dalam iman Kristen, kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari ataupun ditolak oleh manusia. Tapi iman kita memandang bahwa kematian adalah permulaan hidup baru. Kematian mengantarkan kita kepada hidup baru dalam Tuhan. Kematian membawa kita kepada hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kematian orang percaya adalah sebuah kondisi yang terlepas dari setiap persoalan dan kesulitan dalam dunia ini. Berhenti dari pekerjaan-pekerjaan yang ada, bahkan dari setiap penderitaan yang ada di bumi ini. Dalam minggu ini, ada banyak luka yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya bagi jemaat GBKP. Luka yang tertinggal dalam hati keluarga, dalam hati jemaat besar GBKP, dan juga pelayan-pelayan Tuhan di GBKP. Tuhan telah memuliakan sahabat kita, Pendeta Christian Sembiring, Pendeta Lestari Bursembiring, dan Pendeta Agustinus Purba. Dan setiap kematian sahabat kita ini, pelayan Tuhan ini, meninggalkan luka dan kenangan dalam diri kita masing-masing. Bahkan tentunya ini adalah sebuah cobaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tapi begitulah cara Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk tetap tegar dalam luka, untuk tetap semangat meneruskan hidup, dan juga untuk mengingat bahwa kasih setia Tuhan belumlah habis dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan tidaklah meninggalkan orang-orang yang percaya. Ada yang bertanya kepada saya, mengapa harus dengan cara seperti ini para pelayan Tuhan meninggalkan dunia ini? Iman kita berkata bahwa tak terselami apa yang Tuhan hendak nyatakan dalam hidup kita. Kematian adalah sebuah misteri, tapi setiap keadaan yang sudah terjadi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan cara Tuhan tidak terselami oleh pikiran kita. Ada Tuhan yang menopang kita. Kematian adalah jalan pulang ke dalam rengkuhan dan pelukan hangat Sang Bapa Surgawi. Hilanglah kesedihan, ratapan, sakit, dan penderitaan dalam hidup kita ketika kita kembali ke keabadian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Siapakah orang yang dikasihinya? Orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menaruh imannya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan selalu berserah kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga setiap kematian orang yang percaya kepada Tuhan berharga di mata Tuhan. Tuhanlah yang memulihkan luka. Bahkan Tuhanlah yang mengobati luka yang tertinggal dalam hati kita. Menangislah karena Tuhan melihat luka kita dan penderitaan kita. Tetapi kuatlah karena Tuhan pasti punya rencana lain dalam hidup kita. Jangan mendendam atas apa yang terjadi saat ini.
bahkan atas segala keadaan yang boleh kita lewati saat ini. Karena pada saatnya semua kita juga akan pulang kepada Tuhan. Selamat jalan para pelayan Tuhan. Sampai jumpa di keabadian surga. Tuhan memulihkan luka. Tuhan memelihara hidup. Sampai semuanya akan mengakhiri perjuangannya di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah luka yang ditinggalkan para sahabat kami boleh sembuh di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga yang ditinggal, buat istri dan anak-anak, bahkan buat semua keluarga yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kami. Tuhan memulihkan hati mereka. Tuhan mengajari dan mendewasakan mereka menerima keadaan ini. Karena pada akhirnya semua kami akan pulang ke dalam pangkuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami belajar dari setiap keadaan ini, memaknai apa yang terjadi, mendewasakan iman kami kepada Tuhan. Dan kami mau serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.